Kita akan menyusun jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang, ya. Nah, untuk menyusun jurnal penyesuaian perusahaan dagang, kita membutuhkan data sumber berupa neraca saldo, dan ini adalah neraca saldo dari toko Sembaya Raya Indah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, yang tekanan ini adalah soalnya ada 6 kejadian yang perlu kita sesuaikan, berarti ada 6 kejadian yang tidak sesuai dengan data yang ada di neraca saldo ini. Udah siap ya? Langkah awal untuk membuat jurnal penyesuaian adalah membuat judulnya. Dulu toko Sembako Raya Indah yang jurnal penyesuaian periodik 31 Januari 2021. Setelah itu buatlah kolom-kolom seperti ini. Kolom untuk tanggal, akun, referensi, debit, dan kredit. Nah, setelah itu kita analisis soalnya. Mulai dari soal yang pertama, berdasarkan stok nama persediaan barang dagangan itu dinilai seharga 4 juta. Akanlah metode ikhtisar laba rugi. Nah, saya hadirkan kembali neraca saldonya. Kita cek persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 5 juta. Berarti data 5 juta ini salah, yang benar adalah 4 juta. Berarti 5 juta yang semula ada di posisi debit harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan. Nah, persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo ini kita anggap sebagai persediaan barang dagang awal yang harus dikeluarkan dengan cara dikreditkan, maka kita tulis di sini Januari 2021, tanggal 31, karena jurnal penyesuaian ini dibuat di akhir periode. Nah, persediaan barang dagang ini kan di sisi kredit, maka debitnya adalah ikhtisar laba rugi karena diminta menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi deposit debit kreditnya persediaan barang dagang yang awal, yaitu sebesar 5 juta. Berarti kita tulis di sini angkanya sebesar 5 juta di posisi debit, kemudian di posisi kredit juga 5 juta. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengeluarkan persediaan barang dagang yang salah pen. Sekarang kita masukkan persediaan barang dagang yang benar, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Maka persediaan barang dagang ini kita debitkan. Nah, persediaan barang dagang air ini adalah air yang stok namun kita debitkan, dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa? Sebesar 4 juta kita tulis di sini. Nah, baik debit maupun kredit sama, yaitu 4 juta. Setelah itu kita garis-garis, ini sifatnya hanya membantu saja. Lanjut ke soal nomor 2. Gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Nah, ini kan periode Januari, ternyata ada gaji bulan Januari yang baru dibayar di awal Februari. Bulan Januari yang baru dibayar di awal Februari. Nah, padahal ini beban bulan Januari, berarti ada beban yang belum dibayar, berarti utangnya bertambah. Utang udah itu ada di posisi kredit. Nah, kita tulis dulu 31 beban bertambah di posisi debit. Beban gaji kreditnya adalah utang gaji karena belum dibayar, angkanya sama seperti di sini, yaitu sebesar 2 juta baik debit maupun kredit. Lanjut ke soal nomor 3. Perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan kita harus tahu data perlengkapan yang ada di neraca saldo. Kita hadirkan dulu neraca saldo yang perlengkapan kita cari. Nah, padahal limit perlengkapan itu yang tersisa ternyata hanya senilai 1 juta, padahal di sisi berarti terlalu kebanyakan, harus dikurangi perlengkapannya sebesar 500 dan 1 bulan. Nah, kita cari yang hilang atau yang sudah terlewati. Yang sudah terlewati itu tadi 1 bulan dibagi 12 dapat dari mana nih? Dari 1 tahun 1 tahun 12 kali, dapat dari sini, maka sebesar 100. Kita pindahkan 100 ke sini, baik debit maupun kreditnya. Begini cara menyesuaikan beban dibayar di muka menggunakan metode harta. Soal terakhir nomor 6, dibayar pada awal bulan Januari periode 1 tahun juga. Nah, kita lihat, cek lagi neraca saldonya, kita cari sewa-sewa. Nah, di bawah sini ternyata tulisannya beban sewa. Nah, kalau neraca saldo tulisannya beban sewa, berarti dia golongan beban, maka gunakan jurnal. Semuanya menggunakan metode beban seperti ini. Metode beban itu ketika menggunakan metode beban, maka debitnya adalah harta. Untuk harta dari beban sewa, bentuk harta dari beban sewa itu sewa dibayar di muka. Di sini sewa dibayar di muka di posisi debit, kreditnya B. Ini kreditnya adalah beban metode. Beban debitnya harta, kreditnya beban, kreditnya beban sewa. Kita tulis di sini beban sewa di posisi kredit. Nah, sekarang tinggal nyari angkanya. Sebesar berapa angkanya? Sebesar yang belum dilewati. Ini kan sewa dibayar di awal bulan. Nah, sekarang 31 Januari berarti baru berjalan 1 bulan, padahal dibayar untuk 1 tahun. Tahun itu 2 bulan, berarti yang belum dilewati ada sebesar 11 bulan. Nah, 11 per 12 itu yang belum dilewati, ya 12 itu dapat dari sini. 1 tahun ini 12 bulan kali 12 juta. 12 juta dapat dari mana? Dapat dari sini, dari data yang ada di neraca saldo. Nah, maka akan ketemu 11 juta. Kita pindahkan seperti ini, baik debit maupun kredit. Setelah itu jangan lupa dijumlahkan dari atas sampai bawah, hasilnya sampai 13 juta.
100 di sisi debit maupun di sisi kredit, sama seperti itu ya. Nah, ini lanjutan soal nomor 2 tadi. Nomor 3, perlengkapan tersisa senilai Rp1.000.000. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan kita harus tahu data perlengkapan yang ada di neraca saldo. Kita hadirkan dulu neraca saldonya perlengkapan, kita cari. Nah, sebesar padahal diminta perlengkapan itu tersisa ternyata hanya senilai 1 juta, padahal di sini berarti kalau kebanyakan harus dikurangi perlengkapannya sebesar 500. Lanjut soal keempat. Soal kelima, asuransi dibayar pada bulan Januari periode 1 tahun. Kita lihat neraca saldonya. Lagi kita cari akun asuransinya. Tulisannya seperti apa? Oh, ternyata tulisannya di sini. Nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka, berarti dia golongan harta. Nah, lihat 112 kalau golongan harta maka dia disesuaikan menggunakan metode harta. Masih ingat yang kalian untuk menyesuaikan metode harta kita menggunakan rumus. Apa itu HBH? Yang pertama itu adalah golongan harta asuransi bayar muka, golongan harta B. Di sini adalah debitnya berupa bebannya. Nah, kita tulis debitnya adalah beban asuransi, kreditnya adalah harta. Nah, ini kan tadi harta berarti kreditnya. Nah, asuransi bayar di muka kita tulis dulu. Nah, sekarang tinggal mikirin angkanya sebesar berapa. Nah, kita kodein angka yang ada di sini sebesar yang hilang. Ini maksudnya hilang, bagaimana cara mencari yang hilang. Lihat di sini ada beberapa ya. Asuransi dibayar di bulan Januari. Nah, sekarang terkulisan Januari berarti baru